di Kementerian Pertanian untuk definisi kelompok tani ini adalah kumpulan petani atau ternak kebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Eda di acara Sobat Kopi Pagi Podcast BPSIP Sulawesi Tengah, ngobrol pagi seputar informasi pertanian. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri dan ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah seorang fungsional penyuluh pertanian ahli media BPSIP Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Herawati SPMSI. Seperti biasanya di podcast BPSIP Sulawesi Tengah selalu menampilkan topik yang menarik, dan untuk kali ini kita akan membahas tentang penguatan kelompok tani dan peran kepemimpinan kelompok, langkah awal peningkatan kelompok tani. Nah, Sobat Ngopi, mengapa ini menarik? Wah, mungkin kita bisa lebih jelasnya ya, kita bincang hangat dengan penyuluh kita, penyuluh senior Ibu Dr. Herawati. Baik, terima kasih ya. Jadi topik ini sangat penting ya dalam berusaha tani. Jadi bagaimana agar dapat mengorganisir petani-petani sesuai dengan tujuannya, dibentuklah kelompok tani. Nah, di Kementerian Pertanian untuk definisi kelompok tani ini adalah kumpulan petani atau ternak kebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, baik itu sosial, ekonomi, dan sumber daya, serta keakraban, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Oleh sebab itu, sebenarnya kelompok tani ini dibentuk dari petani, oleh petani, dan untuk petani itu sendiri, sehingga apa yang ada misalnya masalah ataupun kondisi-kondisi yang ada itu bisa dioptimalkan secara bersama-sama melalui penguatan kelompok tani ini. Oleh sebab itu, kalau penguatan kelompok tani bisa kita lakukan, maka akan menguatkan juga posisi tawar petani itu sendiri, baik di dalam pasar saran usaha ini maupun di dalam pemasaran produk usaha pertanian. Ya, itu penguatan kelompok tani sebenarnya itu maksudnya? Ya, jadi ini sangat menarik ya, karena kelompok tani ini bukan sesuatu hal yang baru bagi petani. Mereka sudah cukup lama, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun ini bergabung di dalam kelompok tani. Namun demikian, banyak juga ada beberapa petani yang tidak mengetahui nama kelompok taninya. Ini juga merupakan satu masalah. Bukan mereka masuk bukan karena tidak mengetahuinya, tetapi terkadang ya mungkin pertumbuhan jarang. Oleh sebab itu, untuk perkembangan kelompok tani ini agar menjadi organisasi yang kuat, mandiri, mencapai tujuan yang diharapkan oleh anggota, diperlukan penguatan kelompok tani. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan penguatan di sini? Yaitu ada penguatan di struktur organisasi, kemudian ada penguatan di pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelompok tani.
Nah, contoh untuk organisasi di sini misalnya kemudian ketua kelompok tani, kemudian ada sekretaris dan bendahara ya. Nah, itu harus betul-betul kesepakatan dari semua anggota, dipilih secara demokratis. Selanjutnya ada unsur partisipatif di sini, di mana pengambilan keputusan yang dituangkan dalam berita acara pada saat rapat-rapat atau pertemuan itu, ini juga harus ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh peserta ya. Dengan demikian, apa hasil dari rapat atau pertemuan kelompok ini kan dibahas lagi, dibicarakan mana yang belum terlaksana. Betul, misalnya. Berarti di dalamnya penguatan kelompok tani itu harus organisasi yang terorganisir dengan baik. Ya. Selanjutnya, ini biasa jumlah kelompok tani ini sebenarnya harus terus diperbaharui. Terkadang masih ada petani yang belum masuk ke dalam anggota kelompok tani, sehingga kelompok ini juga dapat diperbaharui baik dari jumlah anggota, baik dalam jumlah anggotanya ini, untuk mengcover apabila ada petani yang belum masuk dalam kelompok tani, atau mungkin saja ada keanggotaannya yang misalnya sudah meninggal akan digantikan oleh anaknya dan yang lainnya ya, ini akan dilaporkan kepada penjuru wilayah binaannya. Nah tadi Bu ya, tadi menarik peran kelompok tani dan kepemimpinan dalam kelompok itu. Nah mungkin sobat ngopi juga ingin mengetahui seperti apa perannya. Iya, jadi kalau untuk anggota kelompok tani di sini kan yang diharapkan adalah bagaimana peningkatan produksi usahanya. Jadi misalnya padi, jagung mereka, apalagi dengan harga sekarang yang cukup tinggi, bagaimana supaya meningkat? Yang tadi 5 ton bisa jadi 6 ton, ya. Nah, di sini semua harus berperan. Makanya ada istilah di sini partisipatif, baik dari pengurus maupun anggota. Jadi dalam pelaksanaan kelompok tani ini, selain ada yang namanya manajemen kelompok tani. Apa saja manajemen kelompok tani ini? Yang tadi yang pertama tadi sudah dibahas, yaitu organisasi. Kemudian yang kedua ada pembukuan. Yang ketiga ada aktivitas. Dalam hal ini adalah rencana usaha kelompok. Rencana usaha kelompok ini yang juga sangat penting, yang akan mengarah kepada pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelompok tani untuk menuju ke tujuan, yaitu peningkatan produksi, bahkan sampai ke peningkatan pendapatan. Yang agak sering hampir ya tidak terlaksana dengan optimal ini adalah pelaksanaan dari segi pertemuan kelompok tani. Jadi dalam menyusun rencana kegiatan itu baru yang paling selalu yang rutin dilaksanakan itu baru penyusunan RPKK untuk subsidi pupuk. Itu juga memang rencana kegiatan, tetapi ada namanya rencana kegiatan kelompok ini yang belum tersusun secara sistematis, misalnya di 3 bulan atau 2 bulan atau pertemuan bulanan itu apa yang akan dibahas. Melalui di dalam sebuah kelompok tani itu peran daripada kelompok tani ini memang diharapkan lebih berpartisipatif. Ya, pertemuan bulanan perlu dijalankan. Iya. Jadi kalau misalnya kualitas kelompok tani dengan sistem manajemen tadi itu tertentu, maka akan terbentuk ini aset
komunitas ya, masyarakat desa yang partisipatif. Jadi kapasitas masyarakat itu sendiri bisa maju ke arah mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Nah, menarik sekali ya Sobat Ngopi Pagi. Tadi sudah dijelaskan tentang peran kelompok tani dan kepemimpinan dalam kelompok tani. Nah, mungkin Ibu juga bisa jelaskan Bu, mungkin petani-petani kita, kelompok tani kita yang mengetahui seperti apa dorongan dari tani itu sendiri, kemauan dari anggota kelompok sendiri, dan juga peran dorongan dari tuntutan organisasi untuk bisa mencapai kesuksesan tujuan organisasi daripada kelompok tani. Ya, jadi dalam melaksanakan peran kelompok tani itu sendiri ya, bahkan peran kelompok tani di sini ada peran tunggal kelompok, ada peran kelompok tani di dalam penyediaan input usaha tani. Jadi karena itu misalnya kemudian benih ya, bahkan sampai ke penyediaan modal. Kalau kelompok taninya sudah mampu ya, dia bisa melakukan usaha simpan pinjam untuk sarana produksi. Jadi pembelian pupuk, pestisida ya, ini bisa dilakukan oleh kelompok tani. Begitu juga kelompok tani ya. Tadi kita sudah bahas tentang peran petani. Sekarang bagaimana dengan kelompok taninya ya? Jadi kelompok tani ini juga dia sebenarnya dapat bermitra dengan penyedia air irigasi. Ini kalau di padi sawah, jadi misalnya P3A. Jadi bagaimana agar dapat terpenuhi untuk penyediaan air irigasi ini, di sini kelompok juga sangat penting untuk pemenuhan air. Begitu juga misalnya kelompok dalam usaha pemasaran. Nah, pemasaran ini sebenarnya dapat dilakukan oleh kelompok tani sehingga memasarkan secara kolektif atau bersama ya dalam jumlah yang besar. Di sini bisa meningkatkan posisi harga tawar. Saya potong sedikit ya. Ada istilah sapori ya Bu, sarana produksi pertanian. Itu terdiri dari pupuk, benih, kemudian pestisida ya. Jadi juga dikelola di dalam organisasi kan? Dikelola oleh kelompok tani. Kalau kelompok taninya sudah mampu ke arah sana, sebenarnya wajib ya. Satu keharusan kelompok tani bisa mewadahi apa kebutuhan dari anggotanya ya. Ada lagi di sini dalam penguatan kelompok tani kita ada peran kepemimpinan kelompok ya. Jadi untuk peran kepemimpinan ini, dia harus seorang pemimpin, dia harus mampu menjelaskan, menunjukkan hubungan, jadi hubungan kemitraan atau memberikan masukan saran kepada anggota untuk peningkatan usaha taninya ya. Jadi pemimpin kelompok ini sebagai penggerak dan sekaligus dapat mengambil keputusan. Jadi juga sebagai dia merangsang semangat para anggota untuk terus meningkatkan usaha taninya. Ada istilah Bu ya sebagai wadah. Misalnya kelompok tani ini fungsinya jadi wadah untuk tempat belajarnya para anggota kelompok tani tersebut. Dia bisa mengasah bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan untuk kembang itu yang mungkin Ibu bisa sampaikan ke ada istilah wadah belajar buat kelompok tani di organisasi
kelompok tani ini, organisasi sosial kelompok tani ini mungkin berkaitan dengan fungsinya. Bisa jadi wadah untuk tempat belajar, untuk meningkatkan pengetahuan anggota, keterampilan, atau bagaimana sikap untuk tumbuh kembangnya, kemandirian dalam berusaha tani. Mungkin sobat tani juga ingin mengetahui seperti apa itu, Bu, ya. Jadi kelompok tani itu sendirilah yang merupakan wadah tempat petani untuk belajar, kemudian mengembangkan usaha taninya. Jadi wadah yang dimaksud inilah organisasi kelompok itu sendiri. Benar. Yang untuk fungsi-fungsi kelompok tani ini pertama sebagai wadah belajar. Belajar antara sesama petani itu sendiri, ya. Jadi kelompok di sini dia bertindak sebagai wadah pembelajaran, di mana nanti dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka, yang mana nanti ini dapat mengembangkan kemandirian dalam berusaha tani sampai kepada produksinya bisa meningkat. Kemudian wahana yang kedua itu kelompok tani berfungsi sebagai wahana kerjasama. Jadi di dalam kelompok tani ini petani dapat saling bekerja sama, baik antara sesama petani di dalam kelompoknya atau antara kelompok tani dengan kelompok tani lainnya, atau bahkan kelompok tani dengan melakukan kemitraan dengan pihak lainnya. Jadi contoh melakukan kerjasama bidang pemasaran, misalnya ada kontrak harga, ya, tetapi ada kontinuitas juga biasanya. Dan wahana yang selanjutnya itu dia berfungsi sebagai unit produksi. Jadi di dalam kelompok tani ini juga dia harus terus memperhatikan sebagai unit produksi, memproduksi usaha taninya. Jadi misalnya petani padi, dia harus memperhatikan hasil padinya, ya, hasil kualitasnya. Baik dari segi kualitas maupun kontinuitasnya. Nah, terus gimana, Bu, gerangan kondisi sebagian besar kelompok tani kita ini dari tahun ke tahun? Jadi kelompok tani ini sebenarnya terus mengalami perkembangan, ya, sudah semakin maju, tapi pada dasarnya juga ada yang stagnan, ya. Jadi bermacam-macam tipenya. Walaupun secara umum gambarannya itu, ya, di dalam kelompok tani kita menilai kelompok berdasarkan kelas kelompok tani. Jadi sudah ada instrumen penilaian kelas kelompok tani, apakah kelompok tani itu masih pemula, ya, lanjut, madya, sampai ke utama. Nah, secara umum biasanya, ya, yang terjadi ini statusnya sudah tinggi, sudah misalnya madya, tetapi skillnya. Bagaimana, Bu, gerangan kondisi kelompok tani kita sebagian besar itu kelompok tani yang dari tahun ke tahun? Ya, jadi perkembangan kelompok tani ini cukup menarik, ya, di mana setiap tempat itu berbeda-beda kondisinya. Untuk sekarang ini sebenarnya sudah terus berkembang, ya, kita kerjasama dari tani itu sendiri, kelompok, penyuluh, bahkan instansi terkait, ya. Jadi secara umum, namun demikian secara umum masih ada perkembangan kelompok yang stagnan, ya. Bahkan ada kelompok tani, dia kelas kelompoknya itu sudah pada posisi tinggi, misalnya pemadya. Namun demikian, apabila kita menilai instrumen kelas kemampuan tani itu
belum melaksanakan yang menjadi kriteria dari Muhammadiyah atau Utamanas. Kemudian yang kedua juga kondisi yang ada, sebagian kelompok itu sudah bubar ya, biasa dikatakan sebenarnya kelompok merpati atau kelompok yang ada yang terbentuk kemudian bubar. Ini terjadi karena kelompoknya yang tidak jelas. Jadi kenapa tidak jelas? Karena memang belum belum memiliki ADART, kemudian SK ya, dan dimasukkan ke dalam silupan. Jadi mereka mungkin memang masih pada tekanan baru membentuk kelompok tani. Jadi belum dari segi kinerjanya, dari segi pengorganisasiannya ya. Berarti penilaian itu masih rendah dari sisi kinerjanya. Untuk jadi kelompok tani itu dinilai berdasarkan kelas kemampuan kelompok tani. Betul ya. Jadi untuk kondisi kelompok tani ini ya, ada kinerjanya biasanya ini disebabkan lain ya. Sebetulnya apa penilaian yang menyebabkan salah kemampuan kelompok tani ini rendah. Jadi misalnya peran pengurus kelompok tani juga yang masih rendah. Jadi kepedulian terhadap kelompok ini penting. Anggota kelompok juga biasa tidak jelas. Biasanya hanya ada nama, kemudian ada nama, dan nama ini juga ada di kelompok lainnya. Nah, ini juga cukup berpengaruh terhadap kinerja kelompok itu sendiri ya. Kemudian struktur organisasinya tidak berfungsi. Ada sekretaris, ada bendahara, tapi tidak menjalankan fungsi-fungsinya. Misalnya bendahara itu tidak ada yang uangnya disimpan ya, atau peran penyuluhnya di sini Bu. Kalau tidak ada peran pembinaan. Kalau pembinaan itu selalu ada, tinggal bagaimana petani intern secara memiliki keinginan untuk kebersamaan di sini ya. Dan yang biasa juga ditemui ini adalah hasil atau usaha produksi usahanya ini rendah. Jadi karena rendah terus mereka hampir seperti berputus asa, sudahlah tidak berkelompok juga tidak apa-apa. Jadi hasil rendah terus. Ini yang menyebabkan kelas kemampuan kelompok tani. Satu lagi yang menarik untuk kemampuan kelompok tani ini yang kerjanya, ini adanya pembentukan kelompok tani yang temporer. Jadi dia terbentuk hanya kalau ada misalnya bantuan ya, jadi secara temporer. Ini juga biasanya dibentuk. Nah, sudah tujuannya tidak ada ya untuk kesinambungan selanjutnya. Makanya dikatakan kelompok tani ini dibentuk secara temporer saja. Tapi biasanya kelompok tani seperti ini Bu jarang selesai proyeknya. Maksudnya kelompok tani itu tidak bisa mempertahankan kelompoknya. Iya. Nah, Sobat Ngopi, kita sudah panjang lebar membahas tentang topik kita sore hari ini tentang pembentukan kelompok tani dan peran kelompok tani itu sendiri. Tapi ada satu hal yang ingin kita pertanyakan lagi Bu ya, bagaimana dengan upaya penguatan kelompok tani ini sendiri? Iya, jadi untuk penguatan kelompok tani ini ya sebenarnya bukan merupakan pekerjaan yang ringan ya. Malah bisa dikatakan pekerjaan yang cukup berat karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengubah perilaku ini, pengetahuan, sikap dan keterampilannya ya
Selain itu juga dibutuhkan ini sumber daya finansial, dalam hal ini mungkin program-program yang cukup dan kontinu berkesinambungan kaitannya dengan kemandirian kota ini. Namun demikian ada beberapa hal yang dapat kita kemukakan di sini penguatan kelompok tani yaitu pertama, kemampuan kelompok itu dalam mencapai tujuan. Jadi, bagaimana upaya-upaya kelompok ini mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua, kemampuan kelompok mempunyai agar tetap serasi, selaras, dan seimbang. Dan yang ketiga, kemampuan kelompok untuk berkembang dan berubah sehingga dapat terus meningkatkan kinerjanya. Jadi kelompok tani yang berhasil ini mempunyai kualitas dan pola interaksi antar anggota ini lebih baik, lebih dinamis lah istilahnya, dengan kemampuan dengan penguatan kelompok tani ini. Oke, baik Sobat Ngopi, sebelum kita akhiri acara ini, mungkin kita ingin dengarkan apa yang pesan yang Ibu ingin sampaikan sebelum waktu ini. Ya. Jadi untuk penguatan kelompok tani dan kepemimpinan kelompok tani ini sendiri secara garis besar pelaksanaan tani, mana manajemen ini yang pertama tadi itu struktur organisasi jelas, kemudian telah tidak langsung hutan. Kemudian yang kedua, dia memiliki administrasi kelompok pencatatan, di mana setiap pertemuan kelompok sebaiknya ada notulen apa kesepakatan yang itu. Yang ketiga, ini rencana usaha kelompok bahkan sampai ke pelaksanaannya. Dan yang terakhir sebenarnya juga perlu evaluasi kelompok antara lain dengan melakukan penilaian kelas kelompok tani ini. Baik, Sobat Ngopi Pagi, demikianlah bincang-bincang kita kali ini bersama Ibu Dr. Herawati SPMSI. Semoga saja apa yang kita sudah dapatkan, informasi yang kita sudah dapatkan dari beliau bisa bermanfaat untuk kita semuanya, Sobat Ngopi Pagi, khususnya bagi petani kita atau kelompok tani kita di manapun berada. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan, dan semoga saja di kesempatan yang lain kita bisa berjumpa kembali. Baik, Sobat Ngopi Pagi, kami akhiri acara ini, dan saya Eda dan narasumber kita Ibu Dr. Herawati SPMSI pamit undur diri. Semoga di acara yang sama kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.